Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Vitamin D adalah nutrisi yang sangat penting, yang memiliki efek kuat di seluruh tubuh kamu. Namun terlepas dari pentingnya, banyak orang sepertinya tidak mendapatkan jumlah yang mencukupi. Faktanya, lebih dari 40% orang dewasa di Amerika Serikat, serta sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia, ternyata kekurangan vitamin D. Mengapa demikian? Karena sangat sedikit makanan yang kita bisa temukan mengandung vitamin D. Dan sebagian besar vitamin D sebenarnya diproduksi di kulit kamu, sebagai respons terhadap sinar ultraviolet dari matahari. Itulah kenapa, terkadang sinar matahari disebut vitamin. Alasan lain kekurangan vitamin D, sangat sulit diidentifikasi. Sulit untuk mengetahui, apakah gejala tertentu sebenarnya disebabkan oleh kadar vitamin D yang rendah, atau sesuatu yang lain. Jika kamu khawatir, apakah kamu mendapatkan cukup vitamin D, berikut ini beberapa tanda yang disarankan bahwa kamu mungkin membutuhkan vitamin D lebih banyak. Nomor 1. Otot yang sakit. Vitamin D berperan penting dalam mendukung fungsi otot. Saat di metabolisme, vitamin D memasuki ototmu dan memastikan kontraksi otot yang tepat. Ini juga penting untuk membangun kekuatan otot. Namun, jika kamu mengalami nyeri otot yang bukan disebabkan karena aktivitas fisik, itu mungkin karena kamu kekurangan vitamin D. Bahkan, penelitian telah menetapkan bahwa kronis nyeri otot yang tidak responsif terhadap pengobatan seringkali disebabkan oleh karena kekurangan vitamin D. Nomor 2. Nyeri tulang. Tulang Anda berhenti tumbuh begitu Anda mencapai usia dewasa. Tetapi jaringan tulang tua secara teratur diganti dengan jaringan tulang yang baru. Vitamin D sangat penting untuk memastikan penggantian jaringan tulang, dan kekurangan vitamin D yang serius dapat juga terjadi, serta dapat menyebabkan tulang menjadi lunak. Kondisi ini dikenal sebagai osteomalasia atau artritis dewasa dan dapat menyebabkan osteoporosis. Karena nyeri otot dan nyeri tulang seringkali mirip satu sama lain. Itulah mengapa penting untuk kita mengetahui cara membedakan satu nyeri dengan nyeri yang lainnya. Nyeri otot biasanya terkonsentrasi di satu lokasi tertentu dan diperparah secara fisik saat kita beraktivitas. Namun, nyeri tulang sering dirasakan sebagai rasa nyeri yang menembus dan menyebar luas ke jaringan lain. Nomor 3. Kelelahan. Gejala ini sering diabaikan, karena kita cenderung mengaitkan kelelahan dengan beberapa hal yang berbeda. Konon, tubuh kamu membutuhkan vitamin D untuk menghasilkan energi, dan kekurangannya bisa membuat kamu merasa tidak enak, lelah, dan lesu sepanjang hari. Kurangnya energi ini juga dapat menyebabkan kamu tanpa sadar mengadopsi perilaku negatif yang dapat berdampak buruk pada kesehatanmu. Jadi, selalu dengarkan apa kata tubuhmu. Jika kamu menyadari bahwa kamu merasa lesu dan tidak tahu kenapa, kamu mungkin perlu lebih banyak vitamin D. Nomor 4. Daya tahan berkurang. Jika kamu aktif secara fisik, tetapi kamu menyadari bahwa daya tahan tubuhmu menurun tanpa terlihat, rendahnya kadar vitamin D di dalam tubuhmu mungkin menjadi penyebabnya. Seperti yang telah disebutkan di poin sebelumnya, vitamin D berperan sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan energi dan juga daya tahan tubuhmu. Orang yang aktif secara fisik juga bisa mengalami daya tahan tubuh yang berkurang, meskipun telah mendapatkan sinar matahari yang cukup setiap harinya. Untungnya, jika kekurangan vitamin D ini menjadi sebabnya, daya tahan tubuhmu akan cepat meningkat setelah levelnya kembali normal. Nomor 5. Suasana hati sedang rendah. Vitamin D tidak hanya merupakan faktor penting dalam kesehatan otakmu, tetapi juga dapat mempengaruhi suasana perasaanmu. Area otakmu yang berhubungan dengan suasana hati memiliki reseptor vitamin D. Oleh karena itu, kadar vitamin D yang rendah dapat mempengaruhi sel-sel otakmu secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa vitamin D bisa meningkatkan neurotransmitter tertentu di otak yang disebut monoamina. Ini termasuk zat yang memberikan rasa nyaman, seperti serotonin dan dopamin. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang yang mengalami suasana hati yang rendah di musim dingin, karena disebabkan oleh relatif kurangnya sinar matahari selama berbulan-bulan di saat musim dingin. Nomor 6. Masalah tidur. Penelitian menemukan bahwa vitamin D juga berperan dalam mendapatkan tidur yang nyenyak di malam hari. Hubungan kualitas tidurmu dengan kadar vitamin D ini mungkin ada hubungannya dengan reseptor vitamin D di otak yang mengontrol tidur. Jika reseptor menerima jumlah vitamin D yang tidak mencukupi, maka mereka akan kurang efisien bekerja dari yang seharusnya. Dan ini dapat menyebabkan kualitas tidurmu menjadi buruk. Nomor 7. Kepala berkeringat.
Saat suhu tubuhmu melebihi 37 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit, kamu akan berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh. Ini normal dan sepenuhnya alami. Keringat bahkan berfungsi juga untuk menghilangkan racun yang berkumpul di sel-sel lemak di bawah kulitmu. Namun, jika kepalamu berkeringat sementara bagian tubuh lainnya tidak, itu bisa menjadi indikasi bahwa kamu mungkin sedang tidak mendapatkan cukup vitamin D. Nomor 8. Rambut rontok. Pertumbuhan folikel pada rambutmu dirangsang oleh vitamin D. Ketika mereka sehat, maka folikel rambutmu akan mempertahankan volume rambut. Namun tentu saja, kehilangan rambut seiring bertambahnya usia adalah normal dan alami. Tetapi, orang juga bisa mengalami kerontokan rambut karena kekurangan vitamin D. Ini terutama sering terjadi pada wanita. Penelitian juga menunjukkan hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dengan penyakit alopecia. Alopecia adalah penyakit autoimun yang menyebabkan bercak dan botak pada kepala. Nomor 9. Luka sembuh perlahan. Jika kamu terluka, dan ternyata butuh waktu lama untuk menyembuhkan lukanya, kekurangan vitamin D dalam tubuhmu mungkin menjadi penyebabnya. Vitamin D memainkan peran penting dalam membangun kembali jaringan kulit. Jadi, jika kamu tidak mendapatkan cukup vitamin D, proses penyembuhan saat kamu terluka akan terjadi jauh lebih lambat. Nomor 10. Pusing. Vitamin D memainkan peran penting dalam berfungsinya indera pendengaran kamu. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada reseptor vitamin D dalam sistem transportasi saluran kalsium yang terletak di telinga bagian dalam. Ini berfungsi untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuhmu agar tetap seimbang. Saat kristal kalsium yang terletak di telinga bagian dalam kamu terlepas, kamu bisa mengalami pusing secara tiba-tiba atau sensasi rasa seperti berputar-putar dan rasa mual. Kondisi ini sering disebut sebagai benign paroxysmal positional vertigo. Nomor 11. Masalah jantung. Mungkin salah satu faktor risiko penyakit jantung yang paling diremehkan adalah karena kekurangan vitamin D. Namun, semakin banyak bukti tampaknya menunjukkan bahwa vitamin D yang tidak mencukupi dapat secara drastis meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit jantung. Tampaknya, kekurangan asupan vitamin D juga ada hubungannya dengan meningkatnya tekanan darah. Menurut sejumlah penelitian besar, kadar vitamin D yang rendah dapat menggandakan risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau komplikasi jantung lainnya. Nomor 12. Berat badan berlebihan. Vitamin D dipercaya dapat mengoptimalkan kemampuan tubuhmu dalam menyerap nutrisi-nutrisi penting seperti kalsium. Kalsium penting tidak hanya untuk kesehatan tulang, tetapi juga untuk metabolisme tubuh yang sehat. Ini dapat membantu tubuhmu membakar kalori. Penelitian menunjukkan bahwa obesitas meningkatkan berkali lipat kebutuhan tubuh akan vitamin, karena tubuh memiliki jumlah jaringan lemak yang lebih tinggi dari normal. Selain itu, orang dengan lingkar pinggang yang lebih besar, tubuhnya akan mengalami kesulitan mengubah vitamin D menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Dan mungkin membutuhkan jumlah vitamin D 3 kali lebih banyak dibanding orang dengan berat rata-rata. Nomor 13. Infeksi berulang. Kadar vitamin D memiliki efek langsung pada sistem kekebalan tubuh kamu. Ketika tubuhmu dapat memprosesnya dalam jumlah yang cukup, maka sistem kekebalan tubuhmu akan tetap kuat dan mampu memerangi infeksi dan penyakit. Tidak mendapatkan cukup vitamin penting ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kamu secara drastis dan membuat kamu menjadi rentan terhadap infeksi berulang dan penyakit kronis. Nomor 14. Fungsi kognitif berkurang. Bentuk biologis aktif pada vitamin D telah terbukti memiliki efek neuroprotektif. Artinya, vitamin tersebut justru membantu dalam menjaga fungsi saraf, yang mana sangat penting bagi otakmu untuk bekerja dengan lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D ini merupakan faktor penting dalam berkurangnya kemampuan kognitif. Faktanya, ada indikasi yang jelas bahwa kadar vitamin D yang rendah berhubungan erat dengan penyakit demensia serta Alzheimer. Selain itu, orang dewasa dengan kekurangan vitamin D yang serius memiliki risiko 4 kali lebih mungkin mengalami gangguan fungsi kognitif. Meskipun kekurangan vitamin D adalah masalah umum di seluruh dunia, namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkannya. Seperti yang sudah kamu ketahui, tubuh kita sebenarnya memproduksi vitamin D saat terpapar sinar matahari. Ini berarti, kamu beresiko rendah mengalami kekurangan vitamin D, jika dibandingkan dengan seseorang yang menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam ruangan. Mereka yang memiliki kulit lebih gelap, secara alami memiliki lebih sedikit vitamin D, karena kadar melanin pada kulitnya melindungi dari paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Namun demikian, jika kamu khawatir tubuhmu kekurangan vitamin D, penting untuk melakukan pemeriksaan kadar vitamin D pada darahmu.
Kabar baiknya adalah, kekurangan vitamin D biasanya mudah diperbaiki. Kamu cukup lebih sering berjemur di bawah sinar matahari, dan lebih banyaklah mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D. Seperti ikan berlemak, sereal, atau hanya sekedar rutin meminum suplemen vitamin D. Ya, sesimpel itu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama. Silahkan subscribe, agar kamu menemukan manfaat lain dari video-video kami lainnya. Terima kasih telah menonton.